Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini berjumpa kembali dengan Pak Sultan yang insya Allah kali ini akan menerangkan materi ajar PAI kelas kalian kelas 11 semester Gasal tahun 2025-2026, yakni menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Anak-anakku semua, wajib kita ketahui bersama di setiap pembelajaran itu ada tujuannya. Tujuan materi ini yang pertama yakni kalian semua harus bisa menganalisis prinsip-prinsip dakwah, khutbah, dan tabligh dari perspektif Islam. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa merancang ide proyek konten dakwah digital yang kreatif dan relevan. Yang ketiga, kalian harus bisa memproduksi konten dakwah digital seperti membuat video, poster, ataupun podcast. Sedang yang terakhir yakni kalian juga harus bisa mempresentasikan dan menyebarkan konten dakwah tersebut serta bisa merefleksikan prosesnya. Alhamdulillah. Kemudian anak-anakku, kali ini Pak Sultan akan menerangkan terkait dakwah terlebih dahulu. Pengertian dakwah sendiri secara bahasa dari bahasa Arab yakni da'a yada'u da'watan, yang artinya memanggil, menyeru, dan mengajak. Sedang secara istilah yakni menyeru, mengajak, atau memanggil seseorang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai akidah syariah dan akhlak Islamiyah. Dari mana sumber yang harus kita ambil dari materi dakwah, khutbah, dan tabligh? Dari yang pertama sudah barang tentu Al-Quran sebagai sumber ajaran kita yang pertama. Kemudian yang kedua dari Al-Hadis sebagai penjelas memperkuat keterangan hukum dari Al-Quran. Sedang yang ketiga sudah barang tentu yakni dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memang sebagai panutan, sebagai contoh dari apapun yang ada di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita mulai berdakwah ini? Kita memakai 3M. Yang M pertama, dari hal kecil, apapun itu yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah membuang sampah ketika kita memakan jajan atau permen, itu kan hal kecil. Bagaimana kita bisa memulai dari hal kecil itu dengan membuang sampah atau bungkus jajan tersebut pada tempatnya. Kemudian M yang kedua, dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita berdakwah mengajak orang lain sedang kita tidak bisa melaksanakannya. Kemudian M yang terakhir yakni ya dari sekarang ini, dari hari ini, tanpa perlu untuk kita tunda-tunda. Berikutnya terkait 3 cara metode dakwah. Dalam Islam itu ada 3. Itu diterangkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah pula yang paling tahu siapa yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bil hikmah. Apa maksudnya? Yakni dengan perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, dengan teladan yang baik, dengan memberi nasihat atau pengajaran yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, yakni dengan cara bermusyawarah, dengan cara nasihat, dengan cara bisa dibilang berdebat, tapi tetap dengan cara yang ahsan, yang baik. Kemudian untuk macam-macam dakwah sendiri, yang pertama yakni dengan lisan. Sudah barang tentu kita sudah mengetahui dengan adanya para dai, penceramah yang kita lihat dimanapun, baik itu di masjid, lembaga, TV, dan lain-lain, yang dimulai dengan lisan. Kemudian lewat tulisan. Lewat tulisan ini kita bisa temui lewat poster, media cetak, dan lainnya. Yang ketiga yakni dengan cara keteladanan. Ini yang benar-benar harus kita tanamkan pada diri kita, bahwasanya kita harus memberikan contoh perilaku keteladanan yang baik pada diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir yakni era zaman sekarang, eranya digital. Kita sudah mengetahui bahwasannya dakwah itu bisa kita lalui lewat desain, caption, video rekaman, podcast, dan berbagai media sosial yang lain. Kegiatan dakwah itu sendiri sudah barang tentu bukan hanya lewat ceramah, melainkan harus aksi nyata. Salah satunya lewat memberikan santunan kepada du'afa yang membutuhkan dan yatim piatu. Aksi nyata berikutnya yang kedua bisa lewat membangun fasilitas umum seperti tempat ibadah, jalan, dan lain-lain. Aksi nyata yang ketiga, contohnya kita juga bisa membantu orang yang kena musibah. Yang keempat, mendirikan lembaga pendidikan. Yang kelima, memberikan pemanfaatan dakwah lewat media sosial dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, intinya adalah dakwah ini menampilkan Islam sebagai agama yang peduli, ramah, dan solutif. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, mudah-mudahan materi dakwah yang Pak Sultan terangkan ini membawa manfaat dan keberkahan, sehingga kita bisa mengamalkan dari diri kita sendiri sebelum kita mengajak kepada keluarga dan umumnya kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.